Halo teman-teman, perkenalkan namaku Vivi, Awardi LPDP Dalam Negeri PK 128, alumni Institut Teknologi Bandung. Di sini aku mau sharing pengalaman aku dalam memperoleh beasiswa LPDP untuk membantu teman-teman mempersiapkan pendaftaran LPDP tahun 2022. Halo teman-teman, kali ini aku mau sharing tips dan panduan menulis esai, komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Mungkin teman-teman masih bingung ya, gimana sih bikin esai, karena waktu untuk submit pendaftaran beasiswa LPDP itu kan sebentar lagi, dan buat teman-teman yang masih bingung kira-kira harus menulis apa di esainya, yaitu sekitar 1.500 sampai 2.000 kata. Dengan tema komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Ini disubmit melalui online form di website LPDP. Ada baiknya teman-teman membuat draftnya dulu di file Word. Jadi teman-teman bisa lihat apakah sudah sampai 1.500 sampai 2.000 kata atau enggak. Oke, langsung aja aku kasih tipsnya ya. Harus ingat bahwa di dalam esai itu yang paling penting adalah pembuka, isi, kemudian penutup. Dengan urutan ini, teman-teman akan mudah untuk menyusun esai yang teman-teman buat. Di sini aku akan sharing bagaimana aku menyusun esai mulai dari pembuka sampai penutup. Simak baik-baik ya teman-teman. Di bagian pembuka ini, teman-teman bisa mulai dengan mendeskripsikan diri teman-teman secara singkat, padat, dan jelas, yaitu menyebutkan nama, asal universitas S1 atau S2. Teman-teman silahkan sebutkan asal prodinya, kemudian universitas mana, kemudian teman-teman juga menjelaskan sedikit prestasi yang teman-teman dapat, misalnya lulus cum laude dalam waktu 3,5 tahun dalam menyelesaikan studinya, atau teman-teman pernah mengikuti suatu kompetisi internasional atau apapun itu. Silahkan ceritakan di bagian intro. Kemudian teman-teman yang sudah bekerja dapat juga menjelaskan pekerjaan ataupun kegiatan yang sedang dilakukan. Kemudian pengalaman yang relevan. Teman-teman juga dapat menyebutkan asal daerah kabupaten dan provinsinya. Nah, setelah itu teman-teman, ini secara kondisional aja ya, sesuaikan dengan teman-teman. Nah, untuk yang akan mendaftar afirmasi prasejahtera, teman-teman bisa menceritakan sedikit latar belakang keluarga, misalnya kondisi ekonominya seperti apa, pekerjaan orang tua seperti apa. Teman-teman bisa sedikit menceritakan secara singkat di bagian introduction. Nah, kemudian untuk teman-teman yang akan mendaftar beasiswa daerah afirmasi putra dan putra-putri Papua, teman-teman bisa menyebutkan asal daerahnya di mana, daerah afirmasinya di mana, seperti itu. Nah, kemudian untuk teman-teman yang akan mendaftar beasiswa LPDP afirmasi disabilitas dapat juga menyebutkan kondisi kesehatannya. Aku berikan tips kepada teman-teman, jangan hanya menyebutkan keadaan yang dialami, tetapi juga teman-teman harus ceritakan bagaimana caranya teman-teman bisa survive dan juga tetap semangat dalam menjalani keadaan tersebut. Misalnya teman-teman berada pada kondisi serba terbatas, akses terbatas, kondisi ekonomi yang kurang. Boleh teman-teman ceritakan, tetapi teman-teman jangan hanya menyebutkan. Ceritakan juga sedikit bagaimana teman-teman bisa survive di dalam keadaan serba kurang tadi. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian isi. Sebagai pembuka, teman-teman bisa menceritakan permasalahan yang terjadi di Indonesia menurut sudut pandang bidang ilmu teman-teman yang sesuai dengan rumpun prioritas LPDP. Misalnya teman-teman berasal dari background sains, silahkan melihat permasalahan yang terjadi di Indonesia dari kacamata sains. Kemudian untuk teman-teman yang memiliki background sosial, silahkan melihat permasalahan di Indonesia dari kacamata sosial, dan seterusnya. Kemudian teman-teman bisa menjelaskan apa dan bagaimana solusi yang akan dilakukan terhadap permasalahan tersebut. Jadi setelah kita menyebutkan permasalahannya apa, sedikit menceritakan dengan data dan fakta yang teman-teman dapat. Teman-teman bisa menceritakan solusinya seperti apa. Nah, kemudian teman-teman bisa menyambungkannya ke alasan melanjutkan studi S2 atau S3. Apa urgensinya? Kenapa sih teman-teman harus melanjutkan S2 ataupun S3 dengan menggunakan beasiswa LPDP? Apakah dengan kondisi teman-teman yang hanya lulusan S1 misalnya tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang disebutkan tadi? Apakah harus teman-teman menempuh S2 dulu atau S3 seperti itu? Nah, di sini teman-teman bisa menceritakan juga mengapa memilih program studi yang akan dituju. Apakah dapat menyelesaikan masalah yang diceritakan tadi sebelumnya? Kemudian, mengapa memilih universitas tersebut?
kita juga bisa menceritakan nih untuk universitas alasannya selain akreditasi itu apa sih yang ditonjolkan dari universitas pilihan teman-teman. Kemudian, teman-teman juga bisa menceritakan kenapa sih kuliahnya di dalam negeri, kenapa harus ke luar negeri. Nah, buat teman-teman yang akan kuliah di luar negeri, harus dipikirkan matang-matang kenapa sih harus ke luar negeri, kenapa nggak di Indonesia aja. Misalnya nih, teman-teman jurusan matematika dan akan melanjutkan studi ke luar negeri, jurusan matematika. Padahal kan untuk bahasa matematika di dunia itu kan sama saja, sama dengan universitas yang ada di dalam negeri. Nah, apa sih kiranya yang ditonjolkan di universitas luar negeri tersebut dibandingkan dengan di Indonesia dan apa yang akan diterapkan oleh teman-teman setelah lulus studi. Seperti itu, jadi harus dipikirkan matang-matang ya. Kemudian, mengapa memilih LPDP sebagai support system? Ini juga penting, harus teman-teman mention. Nggak harus sih, jadi maksudnya ada baiknya di-mention oleh teman-teman kenapa sih harus LPDP. Padahal kan di Indonesia ini ada banyak sekali beasiswa yang dibuka, dan kenapa harus memilih beasiswa LPDP? Nah, kemudian ketika teman-teman studi, teman-teman bisa menceritakan kegiatan yang akan dilakukan selama menempuh studi S2 ataupun S3. Misalnya teman-teman mau ikut aktif organisasi, mau ikut kegiatan sosial, dan lain sebagainya, itu bisa diceritakan. Seperti itu. Next, di bagian isi, teman-teman juga bisa menceritakan mimpi tentang Indonesia di masa mendatang menurut sudut pandang teman-teman. Teman-teman bisa lihat dulu peluangnya seperti apa, kemudian tantangannya seperti apa, silahkan diceritakan. Kemudian, nah, teman-teman juga harus tahu bagaimana cara mewujudkan mimpi tersebut. Misalnya, teman-teman memiliki mimpi bahwa Indonesia di masa mendatang memiliki pusat riset penelitian sel surya. Nah, bagaimana sih cara teman-teman mewujudkan mimpi tersebut? Jadi, first step atau step awal teman-teman untuk mewujudkan mimpi tersebut seperti apa, silahkan diceritakan. Nah, kemudian untuk rencana kontribusi, selanjutnya itu rencana kontribusi. Teman-teman bisa menceritakan dulu kontribusi yang sudah dilakukan oleh teman-teman, kemudian kontribusi yang sedang dilakukan, dan kontribusi yang akan dilakukan. Nah, jadi teman-teman untuk rencana kontribusi ini, barangkali teman-teman ada yang sudah melakukan kegiatan atau misalkan teman-teman sudah memiliki aktivitas sosial misalnya yang sudah dilakukan dan akan dilakukan sampai atau misalkan akan dilanjutkan kembali setelah teman-teman lulus S2, itu bisa diceritakan untuk rencana kontribusi di Indonesia. Teman-teman bisa menceritakan kegiatan atau peran yang diambil oleh teman-teman mengenai kontribusi ini, kemudian next step setelah lulus studi mau seperti apa, perannya apa, profesinya apa, kemudian implementasi hasil studi S2 atau S3 di masyarakat. Nah, ini juga penting teman-teman ceritakan setelah lulus S2 atau S3 apakah ilmunya bermanfaat atau tidak untuk masyarakat. Seperti itu, seperti apa implementasinya. Nah, kemudian untuk di bagian penutup, teman-teman harus membuat kalimat penutup yang impactful terhadap pembaca. Jadi ketika misalnya reviewer melihat cerita dari teman-teman atau melihat esai teman-teman, itu tergugah hatinya untuk memilih, oh ini dia awardee LPDP yang kita cari. Seperti itu. Di sini karena temanya adalah komitmen kembali ke Indonesia. Di bagian penutup ini, teman-teman bisa menceritakan komitmen kembali ke Indonesia. Yang pertama, teman-teman yakinkan pihak LPDP bahwa teman-teman berjanji dan bertekad akan mengabdi di Indonesia apapun perannya. Rencana karir dan peran apa yang akan dicapai setelah studi, teman-teman ceritakan di sini. Misalnya, teman-teman mau menjadi dosen atau misalkan teman-teman mau jadi seorang entrepreneur dan sebagainya, itu ceritakan di sini. Kemudian, teman-teman ceritakan peran atau profesi beserta kegiatan dan juga inovasi yang akan dilakukan untuk membangun Indonesia Emas 2045. Ceritakan peran teman-teman seperti apa. Kalau misalkan di sebelumnya sudah diceritakan, nah teman-teman di sini ditekankan lagi bahwa teman-teman memang bersungguh-sungguh akan mengambil peran tersebut. Kemudian terakhir, ceritakan kelebihan yang dimiliki oleh teman-teman dan ceritakan alasan mengapa LPDP harus memilih kamu untuk menjadi next awardee LPDP. Jadi di bagian penutup ini, sebisa mungkin teman-teman harus bisa meyakinkan pihak LPDP bahwa teman-teman ini layak untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, untuk susunan paragrafnya aku bebaskan ya, yang pada intinya dalam esai ini harus ada bagian pembuka, isi, dan penutup. Oke teman-teman, itulah sharing dari aku. Jika ada pertanyaan silahkan drop komen di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen karena aku akan update lagi mengenai beasiswa LPDP. Terima kasih sudah menonton.